Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Thorik. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai inventory control ya. Jadi ini termasuk bagian dari mata kuliah riset operasi. Baiklah, kita langsung mulai saja. Nah, ini kondisi real di perusahaan, baik itu perusahaan manufaktur atau industri pangan ya. Jadi tahapan pertama itu ada namanya Departemen Sales and Marketing. Kemudian nanti dari Departemen Sales and Marketing ini menerima pesanan dari pelanggan ya. Nanti pesanan itu akan penerimaan data order to factory. Jadi nanti data pesanan ini dikirim ke bagian penerimaan di pabrik. Kemudian di pabrik ini nanti akan dibuatkan jadwal dan dihitungkan biaya material requirement planningnya atau biaya bahan bakunya berdasarkan data tadi. Kemudian nanti barulah jadwal produksinya muncul gitu. Nah, ini bagian dari penerimaan order sampai pembuatan jadwal ini adalah ranahnya Departemen Produksi, Planning and Inventory Control. Nah, ini biasanya ada yang bagian khusus menjadwal, ada yang bagian purchasing atau penyediaan bahan baku. Nanti ada beberapa divisi lah yang di bawah Departemen Production and Inventory Control ini. Nah, selanjutnya setelah jadwal produksinya ada, baru dilakukanlah proses produksi. Kemudian pemeriksaan dan perhitungan jumlah produk akhir atau quality control di sini. Jika telah memenuhi sesuai pesanan, itu diteruskan. Tapi kalau tidak, itu langsung dilihat lagi bahan bakunya ada enggak, kemudian diproduksi lagi. Atau kalau misalnya bahan bakunya tidak mencukupi, baru nanti dimasukkan ke bagian purchasing atau material requirement planning. Ini divisinya namanya purchasing. Nah, ini namanya Departemen Produksi. Nah, selanjutnya setelah kalau udah memenuhi semua itu, produk jadinya diserahkan ke bagian warehouse atau ke gudang untuk disimpan atau dikemas dulu sebelum disimpannya penerimaan produk jadi. Kemudian di packing ya, baru nanti dikirim ke pelanggan. Nah, nanti bisa juga di return. Nah, ini kita ambil contoh misalnya kayak produk sari roti begitu misalnya ya. Sari roti itu konsepnya sama seperti ini dia. Nanti ini namanya Departemen Finish and Good Warehouse ya. Jadi ini kondisi realnya di dalam perusahaan pangan ya atau manufaktur. Nah, untuk inventory control itu ada beberapa analisis. Di antaranya analisis ABC, Activity Based Cost, kemudian analisis EOQ ya, Economic Order Quantity, atau satu lagi POQ, Periodic Order Quantity. Nah, kalau analisis base cost ini hanya didasarkan pada biaya tahunan dari bahan baku. Nanti bahan baku kan ada banyak ya, misalnya di perusahaan pembuatan roti tadi ada bahan bakunya banyak sekali, tepung terigu, kemudian telur dan sebagainya lah, ada mungkin bisa jadi ada sekitar 30 item atau berapa puluh item begitu ya. Nah, nanti dari setiap bahan baku itu ada harganya, ada pengeluarannya. Oh, dalam 1 tahun ini, 1 tahun produksi itu pemakaian telur itu sekian uangnya gitu ya, kuantitasnya sekian dan sebagainya. Nah, itu dibagi biaya ABC tadi dibagi menjadi 3A, B, dan C. Nah, kriteria pembagiannya itu seperti ini. Kelas A mempresentasikan 70-80% dari volume biaya tahunan. Jadi anggap aja kita batas bawahnya 70% lah. Ya. Kemudian kelas B 15-25%. Nah, kelas C, yang ini C ya, mohon salah ketik, ini yang C itu 5% dari volume biaya tahunan. Jadi yang A ini yang paling banyak, sehingga yang barang yang A ini karena biayanya besar ya dalam kuantitas biaya tahunannya, itu memang harus benar-benar di hati-hati begitu ya. Untuk belinya itu harus benar-benar selektif, harus pas begitu. Jangan sampai nanti yang bagian A ini berlebih sehingga rugi tentunya.
Nah, ini contohnya pada industri pengolahan kayu atau trading ya. Di sini nih ada bahan baku utamanya kayu abalsia, bahan pendukungnya ada 38 item. Ya. 38 item. Nah, kemudian ada bahan bantunya 15 item, alat bantu berapa ini 11 item, hardware-nya 12 item. Kita lihat, nah ini hasil analisisnya. Jadi setiap item ini nama bahan pendukung ya. Bahan pendukungnya, terutama kalau bahan baku kan tidak usah masuk ke ABC ya, bahan itemnya, bahan pendukungnya. Volumenya ini ada dalam volume biayanya dalam rupiah per tahun ini ya, per periode. Kemudian volume atau persen biayanya. Jadi nanti dari biaya ini di total ya, totalnya berapa, kemudian dipersentase satu-satu nih. Ini termasuk berapa persen. Nah, di total persennya ini kalau dia 70-80% tadi itu masuk kelas A. Gitu ya. Jadi item barang-barang ini dia rentang 70-80% kelas A. Kemudian tadi yang 15-25% ya, kelas B. Nah, kemudian 5%-an ya itu kelas C. Jadi ini ada item yang 5%. Nah, hanya ABC itu hanya mengklasifikasi itu berdasarkan biaya saja. Nah, kemudian ini EOQ, Economic Order Quantity ya. Nah, ini metode ini paling banyak digunakan, paling sering lah digunakan ya. EOQ ini hampir di semua industri itu umumnya pakai ini EOQ ini. Nah, pertama kali EOQ ini ditemukan oleh namanya F.W. Harris ya, tahun 1915, kemudian dikembangkan oleh Wilson tahun 1934. Nah, makanya sering dikenal dengan EOQ Wilson namanya. Tujuannya menentukan kuantitas pesanan. Tadi pesanan yang kuantitasnya berapa sih, yang kuantitas pesanan persediaan yang minimal dari total biaya persediaan berdasarkan persamaan tingkat atau titik equilibrium kurva biaya simpan dan biaya pesan. Jadi ini harus EOQ ini nantinya dapat pesanan kayak tadi kan ada barang banyak banget ya, barang pendukung ada sekitar 38 item. Ada kelas A, kelas B, kelas C. Nah, kuantitasnya itu berapa? Nah, ini pakai EOQ ini. Tapi dia hanya menghitungnya satu item barang saja. Tidak bisa kekurangannya itu. Jadi untuk satu item barang saja sebenarnya kuantitasnya berapa sih? Nah, kita lanjutkan ya. Nah, ini kurvanya, ilustrasinya. Jadi kuantitas pesanan yang X-nya, kemudian Y-nya biaya. Nah, kita lihat misalnya kurva biaya penyimpanan itu naik terus kan. Kalau kita nyimpan barang sedikit dengan barang banyak jadi beda. Semakin banyak barang yang disimpan semakin naik biayanya kan gitu. Kemudian biaya total kalau yang ini biaya pemesanan itu biasanya kalau semakin banyak barang yang dipesan secara per item produknya tentunya turun kan, karena di situ ada nanti biaya pesan sekali pesan. Misalnya kita ambil contoh, kita pesan telur, anggap aja 1 ton. 1 ton itu dengan pesan telur misalnya 3 ton itu ongkos kirimnya sama, karena kita misalnya kirimnya pakai truknya itu kapasitasnya ternyata 3 ton ya kan. Jadi di si perusahaan kalau ngantar 1 ton dengan 3 ton ya sama-sama saja, jadi bedanya sedikit sekali kan. Meskipun di situ nanti ada biaya penurunan dan sebagainya, tapi tidak terlalu signifikan lah. Nah, nanti di EOQ ini ada titik di mana dia pertemuan antara biaya totalnya yang paling minimum lah dari pertemuan antara biaya penyimpanan dan biaya pesan ini. Nah, titik biaya total minimum itulah yang titik di mana itu EOQ begitu. Ilustrasinya seperti itu ya. Kuantitas pesanan optimal. Nah, ini persamaan umumnya. Persamaan umumnya itu sederhana, hanya EOQ sama dengan akar 2 PD per S. Nah, di dalam beberapa kasus yang lain yang membedakan hanya ininya saja, hanya apa namanya ini, PDS ini biasanya kalau di tempat lain misalnya bisa juga ini S, ini H dan sebagainya. Ini H, S-nya gitu ya. Nah, P itu biaya pemesanan, P-nya biaya pemesanan ya. 2 kali biaya pemesanan
dikali permintaan per periodik, ya, permintaan per periodik. Misalnya ini, makanya ini nanti dijadikan dalam hitungannya dalam satu periodik, ya. Misalnya 1 bulan, 1 tahun, biasanya 1 tahun. 2 kali biaya pemesanan dalam 1 tahun itu berapa sih? Kemudian tentunya harus dikali frekuensi kan. Kemudian biaya penyimpanan dalam 1 tahun juga berapa, atau dalam satu periodik, ya. Karena dalam beberapa perusahaan satu periodiknya itu tidak 12 bulan, ada yang 9 bulan, ada yang macam-macam lah ya, tergantung dari produk yang diproduksi. Nah, kemudian EOQ itu ada beberapa ternyata. Jadi enggak beberapa, ada 2 jenis. EOQ kehabisan barang jadi, ya, ini ya. Kehabisan barang jadi. Saya hapus dulu bahannya. EOQ kehabisan barang jadi atau stock out. Nah, kehabisan barang jadi ini misalnya kita memproduksi barang, ternyata permintaan pesanan dari konsumen itu banyak sekali, sehingga stok barang jadi di gudang itu habis. Jadi stock out terjadi apabila jumlah permintaan atau kebutuhan lebih besar permintaan dari jumlah persediaan yang ada, ya. Hal ini biasanya terjadi karena adanya tambahan permintaan dari konsumen. Jadi konsumennya mintanya banyak. Kita ambil contoh kayak kasus corona ini. Kasus corona ini, awal-awal corona sulit sekali kita cari. Misalnya masker, habisnya stoknya semua diborong, ya kan. Kemudian cari alkohol, cari beberapa produk yang memang kebutuhan hand sanitasi dan hand sanitizer dan sebagainya itu habis karena permintaannya tinggi. Kemudian dalam situasi terjadi kekurangan persediaan, perusahaan menghadapi 2 kemungkinan. Jadi perusahaan itu akan pertama membatalkan pesanan, ya, karena stoknya nggak ada kan. Yang kedua, barang yang masih kurang akan dipenuhi kemudian. Nah, umumnya kalau yang membatalkan pesanan ini biasanya tidak dilakukan oleh perusahaan. Kenapa? Karena tadi mengurangi citra perusahaan dan kehilangan pelanggan. Pelanggannya bisa beralih ke produk lain, ya, kira-kira itu. Nah, makanya perusahaan pilihnya yang yang B, ya. Barang yang masih kurang akan dipenuhi kemudian, ya kan. Konsekuensinya perusahaan mengalami biaya tambahan karena melakukan proses produksi tambahan. Nah, biaya tambahannya misalnya ada biaya penyimpanan, biaya tadi MRP tadi, ya, pengadaan bahan baku dan sebagainya. Nah, ini kehabisan barang ini persamaannya, ya, stock out ini. Jadi yang persamaan EOQ tadi, ya, sama kan yang tadi yang umum, EOQ umum dikali akar S ditambah CS per CS. Jadi persamaan umum EOQ dikali dengan akar ini, ya. S-nya tadi biaya penyimpanan dikali CS-nya biaya tambahan untuk satu putaran produksi, ya. Satu putaran produksi berapa ditambah gitu, ya, biayanya. Nah, nanti dapatlah ini khusus yang untuk rumus EOQ stock out, ya. Yang kedua, EOQ safety stock atau kapasitas lebih. Ya kan, kapasitas lebih terjadi karena persediaan yang ada tidak seluruhnya terserap pasar, sehingga terjadi penumpukan persediaan di dalam gudang. Kan sering kan terjadi, nggak mungkin ada kalanya perusahaan itu, ya, bulan ini penjualannya bagus, bulan depan penjualannya kurang dan sebagainya. Nah, itu namanya kapasitas lebih. Nah, persamaannya ini ya, 2D tadi yang permintaan, ya, S-nya ini EP-nya pemesanan kali PS. PS ini adalah kapasitas lebih, PS-nya ini kapasitas lebih, ya. Jadi dibagi PS min D kali S, ya. Biaya tambahan 1 kali produksi, ya. Jadi ini nanti nanti saya batas lebih, ya. Yang PS-nya ini bukan biaya tambahan kapasitas 1 putaran produksi. Nanti saya share ini, nanti saya perbaiki yang share-nya ke Google Classroom, ya. Nah, kemudian ini POQ
Kalau yang tadi EOKI, ini POKI. Bedanya hanya dia dihitung periodik, per periodik ya. Jadi persamaannya per D, 2PD, D-nya ada strip 1 sama strip 2 ya. D strip 1 permintaan rata-rata per periodik, strip 2 permintaan rata-rata bahan baku per putaran produksi. Ya. Kalau yang ini sama aja dengan rumus POKI tadi kan, EOKI dikali dengan yang ini tadi dikali dengan 1 per permintaan per putaran produksi tadi ya. Baiklah, kemudian ini POKI stock out dengan POKI. Nah, ini PS tadi jumlah persediaan ya yang di sini tadi ya. Yang ini. Ini sebentar saya kopikan dulu. Ini nah ini ya. Nah ini persamaannya ya. S-nya ada nih ya. PS itu jumlah persediaan. Persediaannya berapa sih dikali persediaannya ternyata. Oke. Saya lanjutkan ke sini tadi. POKI juga sama, ada POKI stock out, ada POKI safety stock ya. Ini persamaannya yang digunakan untuk menghitung baik itu POKI stock out atau safety stock. Ini deskripsi dari beberapa komponen itu, variabel ya. Nah, kemudian ada namanya lead time atau waktu tunggu. Lead time ini adalah waktu antara mulai dilakukannya pemesanan bahan baku sampai dengan kedatangan bahan baku yang dipesan tersebut dan diterima di gudang persediaan. Nah, penentuan waktu tunggu mempunyai dua macam biaya, biaya penyimpanan tambahan dan biaya kekurangan bahan ya. Jadi bisa dibaca. Nah, ini lead time. Lead time ini biasanya dia mengacu pada grafik ini. Kita ambil contoh, ini service levelnya 97%. Nah, kita tinggal lihat di sini. Ini service level ya. 97%, berarti dia nanti yang di Z-nya ini. Ini 97,7 ya, Z-nya 2 ya. Nah, Z-nya inilah yang kita gunakan. Z ini adalah selisih ini ya. ROP dengan L kali D-nya, selisih ini. Jadi Z-nya inilah yang kita gunakan untuk menghitung nanti lead time-nya ya, menghitung ROP lah. Nanti ada persamaan di selanjutnya. Nah, kemudian ini persediaan pengaman. Nanti ini banyak sekali, nggak usah saya jelaskan, bisa dibaca saja. Persediaan pengaman itu intinya kalau kita menyetok bahan baku kan tidak mungkin kita pas-pasan gitu ya. Harus ada nanti kalau misalnya produksinya tinggi dan sebagainya, harus ada persediaan tambahan. Nah, namanya persediaan pengaman ya. Nah, ini persediaan pengaman itu ada 3 jenis. Persediaan pengaman untuk jumlah permintaan tetap dan lead time tetap. Nah, ini persamaannya. Z-nya itu tadi service levelnya ya, yang tadi misalnya 97,7%, Z-nya 2 begitu ya. Kemudian akar L ini lead time-nya, lambda tau D ini adalah simpangan baku tingkat pemakaian ya. Kemudian SS ini yang persediaan pengaman untuk jumlah permintaan dan lead time tetap ya. Ini persamaannya, ini persediaan pengaman untuk jumlah permintaan tetap, tidak tetap, ini permintaannya tidak tetap tapi lead time-nya tetap. Kalau ini permintaan dan lead time-nya tetap, yang kedua ini ya. Kalau yang ini untuk jumlah permintaan dan lead time tidak tetap. Nah, ini lead time dan ininya tidak tetap ya. Ini nanti bisa ini baca ininya. Kemudian ini titik pemesanan kembali atau ROP. Titik pemesanan kembali adalah suatu titik minimum batas dari jumlah persediaan yang ada pada suatu saat di mana pemesanan harus kembali dilakukan. Jadi ketika barang di gudang sudah batas minimum misalnya mendekati 0, dia harus pesan kembali. Nah, itu titiknya bisa dihitung dengan ini. Ini ada beberapa ininya. Kemudian ini persamaannya yang digunakan untuk ROP. ROP itu ada 2. Reorder point dengan jumlah permintaan dan masa tenggang konstan ya. Masa lead time konstan, kemudian ROP pada variabel masa tenggang konstan. Ini pada ROP dengan jumlah permintaan berupa variabel dengan masa tenggang konstan. ROP dengan jumlah permintaan dan masa tenggang konstan. Jadi ini bedanya
permintaannya ada variabel dengan masa tenggang konstan. Variabel itu tingkat kebutuhan, yang ini Z-nya service level, rata-rata kebutuhan, masa tenggang, lead time atau masa lead time-nya. Jadi dia yang ini tambah biasanya ini tambah persediaan pengaman ya. Variabel ini maksudnya kalau yang ini tambah persediaan pengaman atau safety stock. Kalau yang ini tidak ada persediaan pengaman. Itu aja ya. Karena persediaan pengaman tuh ini rumusnya kan yang tadi ya. Yang kita lihat tadi nih. Nih, ini kan rumusnya kan. Persediaan pengamannya kan yang ini ya. Nih, akan sama ya. Nah, ini nanti akan saya jelaskan di video yang kedua karena ini takutnya terlalu berat videonya. Untuk studi kasusnya ya, saya cukupkan yang ini. Silahkan nanti ditonton yang video yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.